Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rosilawati di podcast Puspa 5, Pusat Pengembangan Literasi Masyarakat. Nah, untuk para penonton yang sedang menonton, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga harus tetap menjaga kesehatan baik lahir maupun batin. Nah guys, jadi kali ini di podcast Puspa 5 ini kita bakalan membahas mengenai dunia perdutaan. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri lagi ya. Di sini saya ditemani oleh Kang Hilman. Halo Kang Hilman. Halo Teh Rosi, selamat sore. Selamat sore Kang Hilman. Bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat seterusnya. Amin. Nah, jadi guys, kali ini saya bersama Kang Hilman itu bakalan ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing seputar perjalanan Kang Hilman itu menjadi duta genre baik di Kabupaten Garut ataupun Provinsi Jawa Barat. Nah, langsung saja sebelum kita mulai ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kang Hilman. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Puspa 5 Podcast yang sudah mengundang saya pada acara podcast kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilman Alamsyah. Saya mahasiswa di Universitas Garut, tepatnya di Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi D3 semester 5. Dan alamat saya di Kampung Ciawitali, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah seperti yang tadi disebutkan, saya tahun 2021 kemarin dinobatkan sebagai duta genre Kabupaten Garut tahun 2021. Dan alhamdulillah mendapat predikat terbaik 3 duta genre di tingkat provinsi. Iya, Masya Allah, keren banget ya. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong Kang Hilman, jadi para penonton ini sudah tahu ya siapa sih Kang Hilman itu. Dan jadi beliau itu adalah salah seorang terbaik putra 1 duta genre Kabupaten Garut. Dan kemudian meraih juga putra ketiga ya, tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi para penonton ini sudah tahu ya siapa sih Kang Hilman itu dan kenapa sih Kang Hilman itu diundang ke acara podcast Puspa 5 ini. Langsung saja Kang Hilman, kan barangkali ya para penonton yang sedang menonton ini kurang tahu atau bahkan ada yang tidak tahu juga ya mengenai duta genre. Boleh dijelaskan Kang sedikitnya mengenai duta genre tersebut? Oke, siap. Sebelumnya di genre itu ada salam khususnya. Mungkin boleh ya dicoba. Oh iya, boleh dicoba. Kalau saya bilang salam genre, Teteh jawabnya salam. Salam sambil tangannya gini ya? Iya, tangannya gini. Oke, bisa kita mulai ya Teh? Iya, bisa Kang. Salam genre. Salam. Oke, jadi sedikit menjelaskan bahwa kenapa sih tangannya Nah begini. Kadang ada orang juga yang bertanya-tanya apa sih simbol ini tuh artinya apa. Jadi simbol ini itu artinya itu say no pada triad remaja. Triad remaja itu 3 ancaman dasar remaja. Di antaranya ada penyalahgunaan nafsa, terus seks bebas dan dan pernikahan dini. Jadi ketiga ancaman dasar ini yang harus yang kita gencarkan untuk untuk dicegah dari remaja seperti itu. Untuk genre sendiri, genre itu singkatan dari generasi berencana. Jadi genre itu ada di bawah naungan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi program genre ini dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, sehingga remaja mampu untuk mempersiapkan pendidikannya secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan tentunya menikah dengan terencana juga ya. Mungkin begitu Teh. Iya. Apalagi ya kalau di zaman sekarang itu kadang kan kebebasan seksual, kemudian pernikahan dini juga ya. Iya, kadang ada yang masih kecil di bawah umur tapi beliau udah menikah ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya dengan adanya duta genre tersebut. Nah, ngomong-ngomong Kang mengenai duta genre, kan Akang itu udah mencapai 3 besar putra di Provinsi Jawa Barat, kemudian juga 1
ke-1 di Kabupaten Garut ya. Nah, apa sih motivasi Kang Hilman itu untuk mengikuti kegiatan Duta Genre tersendiri? Oke. Sebelumnya Duta Genre sendiri, saya mengetahui Duta Genre sendiri ini udah lumayan cukup lama ya, dimulai dari tahun 2018 atau 2019. Udah lama banget ya kan. Karena saya sudah follow atau ikuti kegiatan-kegiatan genre sendiri, terus ada teman-teman yang juga ikutan Duta Genre tahun sebelumnya, jadi banyak mendengar cerita kegiatannya gimana. Jadi bisa sambil sharing juga ya sharing kan. juga, dan ternyata kayak gini kegiatannya, dan juga saya pikir cukup seru dan emang pasti bakal banyak manfaatnya khususnya untuk saya. Iya. Tapi di tahun 2019, tahun 2020 saya belum punya punya keberanian atau percaya diri untuk ikutan Duta Genre ini. Iya. Barulah tahun 2021 kemarin, karena saya juga kan tingkat akhir di D3. Jadi kalau gak ikutan tahun sekarang, kapan lagi? Kayak gitu ini the last chance buat saya untuk ikutan Duta Genre ini. Oleh karena itu ya saya ikutan di Duta Genre tahun 2021 ini. Tahun 2021. Nah, ngomong-ngomong Kang, kalau Duta Genre itu periodenya berapa tahun ya? Kalau Duta Genre sendiri untuk di kabupaten itu 1 tahun. Biasanya pemilihan ada di bulan April mendatang. Bulan April. Setiap bulan April. Berarti tahun sekarang juga bakalan ada lagi ya kan? Insya Allah. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen ikutan Duta Genre, boleh langsung lihat di Instagramnya genre.garut. Pasti di sana banyak sekali informasi ya kan? Betul. Nah Kang Hilman, jadi pengen tahu ya, ngomong-ngomong tahapan Kang Hilman ini untuk bisa mencapai Duta Genre terbaik gini, seperti apa aja sih yang dilalui oleh Kang Hilman? Oke Teh. Sebetulnya tahapan seleksi Duta Genre itu cukup lama ya. Apalagi persiapan pribadi. Karena seperti yang tadi disebutkan, kalau saya tuh masih kurang percaya diri, terus masih minder buat ikutan Duta Genre ini. Tapi waktu bulan April 2021 itu kan ada pemilihan Duta Genre. Saya tuh awalnya mau, tapi masih ragu gitu. Jadi masih bimbang kayak gitu. Tapi untungnya di genre sendiri banyak pembekalan, terus sharing session di Instagram, terus saya terus ikutin kegiatan jadi makin termotivasi. Terus ada juga teman-teman juga kenalan yang pernah di genre, terus ngedukung buat ikutan. Ya pada akhirnya memberanikan diri lah untuk daftar Duta Genre tahun 2021, dan itu pun kayak masih sembunyi-sembunyi. Jadi belum secara terang-terangan gitu ya Kang. Kayak daftar pun masih mau, tapi nanti daftarnya di akhir-akhir aja. Karena takut orang-orang tahu, terus kayak takut orang-orang kayak naruh ekspektasi. Iya benar-benar. Jadi aku mikirnya ya nanti aja lah. Udah mau penutupan pendaftaran, kayak 3 hari baru ngisi formulir, terus ngisi persyaratan kayak gitu. Sebenarnya aku udah nyiapin, tapi daftarnya di akhir kayak gitu. Iya. Jadi ada istilah gini, merendah dulu untuk meroket ya, benar. Kurang lebih seperti itulah. Dan kalau tidak salah penutupan pendaftaran itu di bulan April, dan pengumpulan persyaratan seperti KTP, terus formulir, terus kita juga disuruh bikin video profile, terus bikin program inovasi, dan alhamdulillah saya juga dibantu dengan teman-teman, alhamdulillah bisa membuat program terus dengan video dengan baik. Terus itu sih untuk seleksi pertama, seleksi pemberkasan dulu. Terus yang kedua, setelah lulus pemberkasan itu ada tes tulis sama tes wawancara. Kalau tes tulis dan tes wawancaranya itu dilakukan secara offline apa online, Kang? Iya, untuk tes tulis sama tes wawancara sendiri waktu itu masih online, masih online. Iya. Jadi ada tes tulis, tes wawancara secara online. Nah, dari seluruh peserta yang hadir itu disaringlah menjadi 20 besar. 20 besar. Iya. Asalnya dari berapa orang, Kang?
dari kurang lebih sekitar 100 orang lah. Kalau lumayan tidak banyak salah yang juga ya. mendaftar itu putra-putri, disaringlah 20 besar, 10 putra dan 10 putri. Dan setelah disaring 20 besar pun disaring lagi nih. Oh, disaring lagi. Disaring lagi menjadi 10 besar, 5 10 putra besar. dan 5 putri. Noda yang penyaringannya itu ada juga tes tulis lagi, terus tes wawancara lagi, Oh, deep di interview 5 lagi. besar itu, 5 Bukan besar putra-putri yang di itu. 10 besar, Oh, yang di 20 iya. besar. Yang di 20 besar itu menuju ke 10 besar itu ada Ada tes. tahapan Iya, itu lagi. ada tes wawancara, terus ada tes kepribadian, Oh. iya tes karakteristik seperti itu. Terus ada tes presentasi program inovasi. Nah, barulah diumumkan untuk masuk 10 besar, 5 besar putra, 5 Iya. besar putri, dan alhamdulillah saya masuk. Alhamdulillah. Dan masuk 5 besar putra pun bukan bukan stuck di sana, jadi ada lagi proses Ada seleksi proses yang lebih seleksinya panjang lagi. lagi. Justru seleksi yang bener-benernya itu tuh di sini Di deh. sana, Iya, iya. yang penentuan juara 1 juara 3 itu di yang 5 besarnya itu kita ada pembekalan lagi dari pihak genrenya, dari duta-duta genre sebelumnya. Terus ada lagi kayak technical meeting, terus tantangan-tantangan bikin video lagi. Terus ada kayak challenge live Instagram, terus kayak photoshoot, ada Oh, ada photoshoot. photoshoot juga. Iya. Terus kayak ada pelatihan-pelatihan grooming class atau beauty class ya seperti itu. Terus di grand finalnya sekitar bulan Mei di Gedung Joglo itu ada deep interview lagi oleh pihak-pihak dinas. Terus dan di sanalah penobatan, dan alhamdulillah saya dinobatkan sebagai terbaik satu duta di genre Kabupaten Garut. Alhamdulillah ya kan. Dan duta genre terbaik satu Kabupaten Garut ini berkesempatan mewakili Kabupaten Garut di pemilihan duta genre Provinsi Jawa Barat. Oh, Iya. jadi setelah menjadi terbaik satu putra di Kabupaten Garut itu menjadi perwakilan lagi di Provinsi Jawa Barat gitu Iya, kan? betul teh, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat itu seleksinya seperti apa sih? Apakah sama kayak di Kabupaten Garut? Apa ada lebihnya gitu kan? Oke. Sebetulnya di Provinsi Jawa Barat untuk tahapan seleksinya ya hampir sama, mungkin hampir sama seperti di kabupaten. Tapi mungkin yang cukup menantang itu ya itu tadi, yang di provinsi itu perwakilan dari kabupaten kotanya, yang mana itu merupakan orang-orang terbaik dari kabupaten dan kotanya. Iya. Untuk tahapannya ya sama aja teh, mungkin sebelumnya ada pembekalan dulu, terus ada sharing session seperti itu. Mungkin untuk tahapannya sama, ada tahapan tes tulis, terus ada juga tes wawancara. Itu pelaksanaannya baru dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Oh, bulan Desember Iya, kemarin belum ya. lama. Masih baru-baru Iya. ya, Kang. Jadi ada tes tulis, tes wawancara. Kita yang ikutan itu sekitar 24 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Itu diseleksi menjadi 10 besar, 5 besar putra, 5 besar putri. Gitu. Terus yang 5 besar ini didatangkan ke Bandung, tepatnya di Gedung Sate untuk melaksanakan grand final secara offline. Secara offline langsung. kerennya pasti seru banget ya. Seru dan tegangnya lebih berasa. Oh, jadi seru sekali ya kalau diselenggarakan secara offline. Jadi Iya. Kang Hilman itu bisa menambah relasi juga Iya. sama bisa ketemu langsung gitu ya Betul, Kang. Teh. Ketemu sama orang-orang hebat dari kabupaten kota lain di Jawa Barat, dan itu merupakan suatu kehormatan lah untuk saya Iya, sendiri. benar sekali, pasti merasa bangga sekali ya. Dan alhamdulillah saya dinobatkan sebagai terbaik 3 duta genre Provinsi Jawa Barat. Oh, alhamdulillah, keren sekali ya Kang. Ngomong-ngomong mengenai perjalanan menjadi seorang duta genre seperti Kang Hilman yang sangat hebat ini ya, justru saya sangat termotivasi sekali ya. Pasti kan setiap melakukan kebaikan pasti selalu ada hambatannya ya. Hambatan apa aja sih atau kesulitan yang dirasakan oleh Kang Hilman selama menjalankan atau menjadi seorang duta genre? Oke. Betul sih, pasti setiap perjalanan pasti ada tantangan dan Iya, hambatan benar itu. Termasuk perjalanan saya juga menjadi duta genre di Provinsi Jawa Barat. Mungkin yang pertama hambatan untuk menjadi duta genre sendiri ya, Teh. Karena
duta genre itu kan seperti yang kita ketahui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi di sana itu kita banyak belajar nih tentang kehidupan berkeluarga, terus kesehatan reproduksi, terus kayak gizi, penanggulangan atau pencegahan stunting. Jadi kan itu saya dari Fakultas Ekonomi ya. Terus itu merupakan hal-hal yang sangat asing karena belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi kayak double struggle, kayak perjuangan yang bener-bener. Apa ya? Berjuangnya itu benar-benar gitu ya? Harus cari materi baru, terus kayak cari-cari materi, belajar yang lebih keras ya kayak gitu sih Teh. Terus juga saya kan tinggal di pesantren ya Teh. Selain mahasiswa terus aktif organisasi, terus tinggal di pesantren. Jadi itu tuh kayak tantangan kita bagaimana cara kita untuk ngatur waktu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu pabaliut lah. Kaditu kadia. Emang kayak di tugas kuliah, untungnya kuliahnya masih online. Iya, untungnya. Jadi bisa kuliah fleksibel sambil di mana. Untungnya itu masih online ya Teh. Jadi seperti itu kayak kita harus ditantang buat manage waktu. Gimana sih biar kegiatan-kegiatan itu gak ada yang ketinggalan atau minimal kesampir lah. Iya benar. Jadi itu harus benar-benar ya, harus bisa benar-benar memanage waktunya. Iya betul. Nah Kang Hilman, ngomong-ngomong mengenai keluarga ya, kalau keluarga Kang Hilman tersendiri itu ngedukung nggak dalam mengikuti kegiatan ini gitu? Oke, keluarga saya kebetulan sangat support terhadap kegiatan yang saya lakukan, asalkan itu positif ya, tentunya. Kebetulan kan keluarga saya masih di Cikelet dan saya di Tarogong. Jadi ya setiap ada kegiatan apapun saya selalu minta doa restu, selalu minta doa kepada keluarga saya supaya diberikan kemudahan, kelancaran dan alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan. Iya. Jadi guys gitu ya, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Kang Hilman itu dari tadi ya harus bisa memanage waktu dengan baik, kemudian harus bisa menyesuaikan lah gitu ya, harus bisa mengondisikan segala juga. Betul. Nah, kemudian tadi tuh ada kan perbedaan dari fakultas. Maksudnya dari pembelajaran Kang Hilman yang dari ekonomi kemudian setelah mengikuti duta genre ini harus belajar mengenai kesehatan gitu ya. Sangat jauh sekali. Tapi itu beneran kayak apa ya? Kayak alhamdulillah lah dipertemukan dengan genre. Karena apa? Karena materi-materi itu, ilmu-ilmu yang saya pelajari dan yang saya dapatin itu benar-benar berguna khususnya untuk saya, pengetahuan mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga, terus kayak kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kayak pengenalan gizi itu beneran sesuatu yang harus kita ketahui. Tapi di kampus itu masih jarang dibahas. Iya, gitu, pasti. Oleh karena itu, mungkin saya juga sebagai duta genre di kampus di Uniga saya ingin lebih mengedukasi remaja-remaja atau mahasiswa-mahasiswa mengenai materi-materi tersebut tentunya. Jadi kalau enaknya jadi duta genre itu kan selain belajar teori juga langsung mengimplementasikan sekali ya. Iya, karena kan sebagai duta nih, jadi sebagai duta tuh kita langsung bersosialisasi dengan baik itu dengan teman sebaya, dengan yang seangkatan ataupun kita juga banyak bertemu dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Bapak-bapak dan itu juga kayak seru tapi tantangan juga kayak kan pastinya beda kan antara edukasi dan sosialisasi sama teman sebaya atau di bawah kita, usianya di bawah kita sama yang ibu-ibu sama bapak-bapak, bagaimana cara kita agar kita bisa diterima oleh mereka seperti itu itu juga merupakan tantangan yang besar buat saya. Tapi ada pepatah bilang ya, kemampuan akan kalah dengan kemauan yang seperti itu, yang seperti dirasakan oleh Kang Hilman ini. Jadi Kang Hilman ini sangat mau spirit banget gitu ya untuk mengikuti duta genre. Jadi meskipun Kang Hilman itu tadi beda dalam pembelajarannya dari ekonomi ke kesehatan, tapi Kang Hilman itu memiliki kemauan yang sangat tinggi dan yang sangat luar biasa, dan akhirnya Kang Hilman bisa mencapai menjadi duta genre terbaik di Kabupaten Garut. Kang, ngomong-ngomong itu ada piala ya? Piala apa aja itu Kang? Jadi ini ada piala sebenarnya ada piala dan selempang yang saya pakai.
Ini piala di tingkat kabupaten teh. Oh, yang ini, Yang ini hijau di ya. terbaik 1 di tingkat kabupaten. Terus ini yang di provinsi Jawa Di Barat. Provinsi Jawa terbaik Barat, 3. keren. Ih, mantep. Alhamdulillah. Aduh, pokoknya mantep banget ya, Kang. Semoga Jadi, memotivasi teman-teman semua dan Teteh juga barangkali mengikuti Duta Genre 2022 sekarang nih iya, Teh. 2022 ya. Insyaallah. Saya juga sangat termotivasi banget ya atas prestasi yang diraih oleh Kang Hilman itu. Doain juga ya saya mudah-mudahan jadi Pasti, Duta Teh. Genre tahun sekarang. Nanti sharing-sharing ya Teh. Ya. Nah, Kang, mengenai tadi kan sempat dibahas ya mengenai program inovasi. Oh. Nah, program inovasi apa aja sih yang Kang Hilman lakukan saat mendapatkan juara 1 di Kabupaten Garut? Oke, betul. Jadi salah satu persyaratan unik dan susah sebenarnya. Bukan susah sih. Persyaratan unik dan identik dengan Duta Genre itu kita harus membuat program inovasi yang akan kita bawa pada pemilihan Duta Genre, dan program inovasi ini yang harus berkaitan dengan remaja. Oh, harus berkaitan dengan remaja juga. Yang harus berkaitan dengan remaja dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan seperti itu, Teh. Oh, gitu. Jadi selain hanya membuat program juga, Kang Hilman itu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar gitu, Kang. Dan program inovasi yang saya buat itu namanya itu The Brightest Youth Movement. Oh, apa tuh, Kang? Jadi The Brightest Youth Movement atau dalam bahasa Indonesia itu gerakan pemuda tercerdas, yaitu gerakan-gerakan yang harus dilakukan remaja nih untuk penyiapan masa yang akan datang supaya berjalan dengan baik seperti itu, Teh. Oh, kalau mengenai program yang Kang Hilman itu isinya apa aja sih? Jadi kegiatannya itu ada 3 sih. Oh, ada 3. Secara garis besar ada 3. Yang pertama itu ada edukasi. Edukasi itu secara umum, baik secara verbal ataupun secara sosial media seperti itu, Teh. Baik kepada teman sebaya ataupun kepada masyarakat luas. Terus yang kedua itu ada alarm sedentari. Alarm sedentari itu apa sih, Kang? Pasti teman-teman yang lagi nonton pada bingung ya, apa sih alarm sedentari itu? Jadi alarm sedentari, sekarang ini tuh marak terjadinya gaya hidup sedentari. Tahu gak sih, Teh, gaya hidup apa sedentari? Sih, Kang? Jadi gaya hidup sedentari itu gaya hidup yang kurang melakukan aktivitas gerak nih, Teh. Iya, benar. Kalau kita lihat sekarang ya, Teh, dilihat karena COVID-19. Iya, benar-benar. Jadi aktivitas gerak sosial kita juga terhambat ya, Teh, karena kita harus di rumah aja. Jadi segala aktivitas itu terhambat karena COVID-19 ya, Kang. Sebenarnya bukan hanya COVID-19, tapi dengan maraknya kecanggihan teknologi saat ini, jadi kita dimudahkan segala sesuatunya itu. Yang kadang kita harus jalan, sekarang mah ada Gojek kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita itu untuk tidak aktif bergerak, apalagi adanya sosial media. Jadi kita hanya lihat sosial media, kadang apalagi kuliah daring kan, Teh. Iya, benar. Aduh. Aktivitas gerak itu ya kayak jarang sekali dilaksanakan oleh remaja. Jadi saya membuat program inovasi itu alarm sedentari. Jadi itu untuk pengingat remaja. Khususnya saya melakukannya di PKR saya sendiri dengan teman-teman saya. Jadi sebagai pengingat bahwa setiap hari itu minimal kita harus gerak minimal gitu ya. 10 menit atau 15 menit. Karena apa? Karena gaya hidup sedentari itu menimbulkan dampak negatif. Bisa kita lihat banyaknya obesitas. Iya, benar. Itu kan karena makan terus tidur, Apalagi ya di zaman sekarang ini kan selain virus corona itu kan, apalagi kan sekarang itu udah masuk ke era digital. Iya, jadi mana betul. era digital udah masuk ke 4.0 gitu. Jadi segala itu sudah canggih. Mau makan tinggal GoFood Iya, ya. betul. Mau kemana-mana tinggal naik ojek. Terus mau belanja ada ya Shopee, Lazada dan lain-lainnya. Jadi sangat mengurangi aktivitas ya, Kang, mengurangi juga pergerakan. Itu program yang sangat bagus, Kang. Terus yang satu lagi apa tuh? Yang satu lagi saya berkolaborasi dengan pondok pesantren Pondok Pesantren Al-Majid. Jadi kan saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi saya ingin
mengamalkan ilmu saya, yaitu saya membuat edukasi mengenai kewirausahaan dan digital marketing di pondok pesantren. Jadi saya ingin memotivasi para santri juga untuk lebih hidup mandiri, terus mempunyai jiwa kewirausahaan sejak dini. Karena apa? Karena saat ini ya Teh. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang banyak terhambat karena ekonomi. Iya, Ya, pasti jadi benar. saya ingin lebih menanamkan dalam diri para santri bahwa jangan hanya mau minta kepada orang tua, Iya, benar. tapi mereka juga bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Seperti Iya, itu. benar ya. Jadi selain menjadi anak pesantren ataupun menjadi seorang mahasiswa, kita juga harus bisa bermanfaat gitu bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi Betul. dengan program yang terakhir itu kan berwirausaha ya. Iya, Jadi berwirausaha juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia juga ya. Betul. Dan juga bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia, terutama di Kabupaten Garut juga ya Kang. Betul. Nah Kang, ngomong-ngomong mengenai duta genre ya, selama ini Kang udah lama ya menjadi duta genre itu dari tahun 2021 ya. Iya, betul. Berarti sekarang itu udah mau lengser ya? Iya, sekitar bulan April atau Mei, April. insya Allah ada pemilihan untuk duta genre tahun 2022. Nah Kang, mengenai duta genre tersendiri itu yang Kang Hilman rasakan gitu ya, apa sih suka dukanya menjadi seorang duta genre itu? Suka duka menjadi duta Iya. genre. Iya sih, betul, pasti ada suka dan dukanya. Pasti Gimana? menjadi Ada duta suka di genre. situ, ada duka. Ya, sukanya ya banyak sih sebenarnya. Banyak. Apa aja Banyak tuh? sih. Cuman ya mungkin secara garis besarnya ya menjadi duta genre berarti lebih dikenal banyak orang mungkin. lebih dikenal. Sekarang di kampus kadang duta genre ini kadang jadi pusat perhatian Iya, seperti bener. itu. Terus kayak punya banyak kesempatan, kayak diberi kesempatan lah seperti bersosialisasi sama teman-teman atau teman-teman yang belum dikenal sebelumnya. Terus ada banyak kesempatan-kesempatan ikutan kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti itu sih Teh. Kalau dukanya mungkin ya dukanya apa ya? Mungkin dukanya ya kadang ada kegiatan-kegiatan yang bentrok sih Teh. Oh Kadang iya pasti ya. iya. Apalagi Kang Gilman itu Hmm. menjadi salah satu seorang santri juga Iya, ya Kang. kadang kegiatan sambil ngerjain tugas ya gitu. Terus main sama teman-teman juga kadang berkurang waktunya. Iya pasti. Kadang juga ada teman-teman yang sampai bilang, "Ih, kamu pas jadi duta genre jadi sombong." Kadang Oh, ada juga yang jadi bilang beda kayak gitu. gitu ya. Padahal ya mungkin karena banyak kegiatan-kegiatan jadi kurang ada waktu sama teman-teman, tapi insya Allah saya selalu kalau ada waktu luang saya selalu jaga silaturahmi sama teman-teman. Iya. Terus juga ada juga yang kayak jadi segan. Oh jadi insecure gitu ya. Kadang ya yang biasanya sukanya jadi kadang katanya malu padahal aku kan Padahal biasa aja padahal gitu. biasa aja kan. Justru seneng kalau banyak yang nanya, tapi ya mungkin mereka yang jadi segan mungkin seperti itu. Menurut Nah Kang, ngomong-ngomong mengenai duta genre ya, pasti teman-teman yang sedang menonton itu pasti penasaran ya mengenai duta genre itu bagaimana sih cara masuk menjadi duta genre tersebut dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang duta genre gitu kan. Oke, menjadi duta genre yang mungkin secara umum hampir sama seperti pemilihan duta lainnya. Seperti kita itu ada yang namanya 3B. Oh 3B, apa tuh 3B kan? 3B itu ada brain, beauty, sama behavior. Oh ada beauty juga ya Kang. Yang pertama itu ada brain, maksudnya itu pengetahuan mengenai duta apa sih yang akan kita ambil. Kalau duta genre ya pastinya kita belajar mengenai 4 substansi genre. Ada kependudukan, terus ada kesehatan reproduksi, terus ada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, terus ada juga pengembangan life skill. Jadi gitu. dan pengetahuan lainnya tentunya. Iya pasti. Kalau di genre ya itu fokusnya itu ada 4 substansi sama yang tadi 3 ancaman 3B. dasar remaja. Iya. Terus
Yang selanjutnya itu ya beauty. Tapi iya. di Duta Genre sendiri mungkin berbeda sama pemilihan Mojang Jajaka. Iya, benar. Seperti mungkin yang kalau Mojang Jajaka ada kayak minimal tinggi badan, misal, tapi di genre sendiri tidak ada batasan. Oh, tidak ada batasan. Tidak ada batasan tinggi badan. Tidak harus selalu yang putih ataupun yang apa. Harus yang glowing Tapi gitu. beauty di sini mungkin lebih ke bagaimana bersikap, berpenampilan seperti itu teh. Terus yang ketiga ada behavior. Behavior itu atau kita bisa sebut dengan attitude atau perilaku kita sehari-hari. Contohnya kita kalau kegiatannya baik, kita ikutan, contohnya di kampus ikutan organisasi atau UKM ya, gitu jadi nilai tambah lah teh. Oh, jadi nilai tambah nilai juga tambah ya. Berarti dia itu ya aktif, terus sudah terbiasa bersosialisasi seperti itu. Terus juga saat ini kalau attitude kan kita kadang gak bisa langsung ditebak kan. Iya, benar sekali. Terus juga di sosial media sih teh. Oh, di sosial media juga dilihat. Oh, jadi sosial media juga berpengaruh gitu. Iya. Jadi sosial media berpengaruh. Kalau kita postingannya mungkin yang kurang baik, ya itu pasti jadi nilai negatif untuk kita. Tapi kalau kita di sosial medianya aktif, terus dilihat kegiatannya bagus, itu bisa jadi nilai positif untuk kita. Jadi teman-teman di sini harus harus bisa memanfaatkan sosial media ini dengan baik supaya mencerminkan nilai baik yang ada pada diri kita, seperti itu. Tuh, jadi teman-teman ya, buat yang menonton nih, jadi gunakanlah media sosial itu dengan sebaik mungkin dan kalau bisa sebar hal-hal yang bermanfaat gitu ya kan? Iya, betul. Soalnya nanti itu selain mencerminkan diri kita juga bisa menambah nilai kalau misalkan kita mengikuti ajang yang lainnya gitu ya kan. Betul. Mungkin untuk secara umum ya seperti itu 3B, tapi untuk secara khususnya mungkin ya pasti nanti ada pemberitahuan. Tapi yang paling identik di Duta Genre itu ya itu tadi harus bikin program inovasi yang akan kita angkat di pemilihan gitu. Ini. Keren sekali ya, saya juga sangat termotivasi sekali atas pencapaian yang dicapai oleh Kang Hilman ini. Oh iya Kang, barangkali ada yang mau disampaikan kesan pesan Kang Hilman itu selama menjadi Duta Genre itu apa aja sih Kang? Baik, terima kasih. Untuk kesan dan pesan saya sendiri, ya mungkin kesannya alhamdulillah bersyukur bisa kenal dengan genre sendiri, karena di genre saya banyak belajar ilmu, terus bertemu dengan orang-orang baru, dengan orang-orang hebat, terus juga kegiatan-kegiatan yang positif, dan saya sangat bersyukur sekali bisa kenal dengan genre sendiri. Mungkin untuk pesan saya kepada teman-teman di sini yang nonton, saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan masa muda sebaik mungkin. Karena apa? Karena masa muda ini masa yang tidak akan terulang. Iya, benar. Tidak akan terulang dan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas positif saat kita masih muda, insya Allah nanti di masa depan kita akan mendapat hal-hal yang baik juga. Dan kalau kita berperilaku negatif di masa muda, ya otomatis kita juga akan mendapat hal negatif di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya mengajak remaja untuk selalu berperilaku positif, terus memanfaatkan waktu, memanfaatkan kondisi masa muda sekarang untuk mengasah bakat, mempelajari ilmu yang lebih seperti itu untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Iya, benar sekali ya. Jadi saya juga pernah dengar ya dari beberapa para ahli gitu. Jadi masa yang paling penting itu yaitu masa sekarang, bukan masa lalu. Nah, jadi kalau masa lalu biarlah berlalu ya. Tapi kalau masa sekarang itu mencerminkan bagaimana sih kita di masa depan gitu. Jadi sebaik mungkin kita harus menjaga perilaku kita sejak saat ini dan sejak dini gitu. Oke. Ngomong-ngomong Kang Hilman, gak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing mengenai dunia perdutaannya Duta Genre. Sudah setengah jam lebih ya Kang.
barangkali teman-teman masih penasaran mengenai apa sih duta genre itu dan pengen tahu lebih jelas, masih kepo gitu ya. Jujur saya juga masih kepo mengenai duta genre ya. Nanti bisa next time bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Boleh bisa banget sharing teh lagi. nanti sharing-sharing Nah, lagi. barangkali teman-teman yang sedang nonton pengen tanya-tanya langsung kepada Kang Hilmannya boleh, ataupun misalkan kepoin akun Instagramnya atau media sosial lainnya bisa. Kang, akun IG-nya apa Kang? Sambil promosi. Boleh kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya, sharing-sharing seputar duta genre, boleh ke Instagram saya di @hilmansyah968. Terus kalau pengen lebih tahu kegiatan-kegiatan di genre sendiri itu bisa follow di Instagramnya @genre.garut. Seperti itu. Iya. Jadi barangkali teman-teman mau kepo bisa langsung hubungi Kang Hilman, ataupun juga bisa kontak juga akun dari duta genre tersendiri gitu Kang. Iya. Oke guys, saya rasa waktunya sudah mau hampir habis. Jadi kita dicukupkan dulu sekian ya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Kita sharing-sharing lagi. Saya Rosilawati pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.